Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Nurfatiyah dengan NIM 2203005500016 kelas C. Pada hari ini akan menjelaskan materi mengenai tata laksana gizi buruk pada balita. Baik, di sini bisa kita lihat overview materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu adalah pengertian mengenai gizi buruk. Selanjutnya adalah 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Dan yang terakhir adalah 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Oke, materi pertama yaitu tentang pengertian gizi buruk. Gizi buruk itu seringkali ditemukan dalam istilah malnutrisi, merupakan kondisi serius di mana asupan makanan seseorang itu tidak sesuai dengan nutrisi yang semestinya atau yang diperlukan. Balita dengan gizi buruk apabila ditemukan, ada beberapa tanda yang akan muncul. Yang pertama yaitu adalah edema minimal pada punggung tangan dan kaki, berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan itu kurang dari -3 standar deviasi, dan terakhir itu adalah lila itu kurang 11,5 cm untuk umur 6-59 bulan. Baik, selanjutnya itu adalah tata laksana anak gizi buruk. Terdiri dari 4 fase perawatan dan pengobatan. Namun tidak semua bayi di bawah 6 bulan gizi buruk itu harus dirawat di rumah sakit. Balita gizi buruk akan menjalani 4 fase tersebut. Fase stabilisasi dan transisi untuk balita gizi buruk yang perlu layanan rawat inap. Sedangkan fase rehabilitasi dapat dilakukan pada layanan rawat jalan. Bila tidak tersedia layanan rawat jalan, maka fase rehabilitasi hingga balita mencapai kriteria sembuh dapat dilakukan di layanan rawat inap. 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk kepada balita yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung selama 1-2 hari. Tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan kondisi klinik anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernapasan, suhu badan, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, serta berat badan. Yang kedua yaitu adalah fase transisi. Fase transisi adalah fase peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi itu sama seperti pada fase stabilisasi. Yang ketiga yaitu adalah fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase memberikan makanan untuk tumbuh kejar, pemberian energi sebesar 150 hingga 220 kilokalori per kilogram berat badan, hari dalam bentuk F100 atau RUTV, bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat F100 atau RUTV. Pemantauan pada fase rehabilitasi dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan. Dan yang terakhir yaitu adalah fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga serta pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Baik, selanjutnya itu adalah 10 tata laksana pengobatan balita gizi buruk pada layanan rawat jalan. Yang pertama yaitu adalah mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk itu beresiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah rendah, yaitu kurang dari 3 mol atau kurang dari 54 mg. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau setara dengan 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Yang kedua yaitu adalah mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia itu adalah suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius. Sering ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat.
Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas, sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan balita dengan menutup seluruh tubuh, termasuk kepala, dengan pakaian dan selimut. Yang ketiga yaitu adalah mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan dengan akurat, secara tanda gejala klinis saja. Pada dehidrasi ringan, sedang, atau tetap, upayakan memberikan terapi rehidrasi oral. Apabila tidak memungkinkan secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Gunakan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambahkan kalium yang lebih, dikenal dengan Rehydration Solution for Malnutrition atau RESOMAL. Yang keempat yaitu adalah memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit pada anak gizi buruk. Terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO atau formula 75 atau formula 100 dan RESOMAL. Yang kelima itu adalah mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberikan antibiotik. Yang keenam itu adalah memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk itu mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Zat besi itu baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Bila balita gizi buruk mendapatkan nilai UTV dengan kondisi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi, kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata atau pada riwayat penderita campak dalam 3 bulan terakhir. Maka balita diberi suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai umurnya. Yang ketujuh yaitu adalah memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Yang kedelapan yaitu adalah memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi represi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150 hingga 220 kilokalori per kilogram berat badan. Protein sebanyak 4-6 gram per kilogram berat badan. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 dan atau RUTV yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Yang kesembilan yaitu adalah memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang pada anak gizi buruk. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Stimulasi ini diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi terstruktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15 sampai 30 menit. Dan yang terakhir yaitu 10, mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan itu adalah lebih dari -2 standar deviasi dan lila itu lebih sama dengan 12,5 cm dan tidak ada pitting edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh sesuai kriteria di atas, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang 1 kali seminggu pada bulan pertama, 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua, dan selanjutnya itu adalah 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu juga dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI, program pengembangan imunisasi.